Selamat malam. Ya, di video sebelum ini kita sudah membahas soal latihan pertama, latihan TKA ya, yang saya dengar bulan November kalian akan hadapi ya TKA, tes kemampuan akademik. Oke, yang memang tahun ini saya dengar digabungkan dengan ANBK. Jadi ANBK sudah tidak ada lagi ya. Nah, soal kedua ini juga saya ambil dari simulasi TKA tahun yang lampau ya. Jadi ini soal resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan ya. Oke, soalnya masih mengenai limit, tapi kalau yang soal pertama X-nya mendekati bilangan tentu ya, 2 waktu itu ya. Kalau ini sekarang mendekati bilangan infinity ya, mendekati infinity ya, tak hingga. Oke. Nah, bagaimana nilai dari limit x mendekati infinity untuk fungsi akar 3x dikurangi akar 3x minus 4 dikali dengan akar 3x plus 2. Wah, kelihatannya rumit sekali ya. Oke, kita sudah membahaskan ya limit, soal-soal limit untuk x mendekati infinity. Jadi saya harap secara prinsip dasar kalian sudah mengerti ya, hanya karena ini ada variasi. Nah, kita pecahkan variasinya, tetapi secara prinsip dasar saya harap kalian mengerti dan masih ingat begitu ya. Oke, kita bahas ya. Yuk kita bahas. Kita buat slide baru supaya kita bisa coret-coret ya, lebih leluasa. Oke, jadi ini kalau kita substitusi hasilnya nanti infinity minus infinity. Jadi ini hasilnya bentuk tak tentu pastinya. Ini pastinya hasilnya memang bentuk tak tentu. Maka membutuhkan treatment ya. Nah, prinsip treatment yang kita gunakan dulu adalah fungsi yang dilimitkan, yang dihitung nilai limitnya untuk x mendekati infinity, itu bentuknya dibawa ke bentuk fungsi rasional, ada pembilang, ada penyebut. Selalu begitu sih. Ya, untuk x mendekati infinity. Nah, ini belum ada. Ya, tentu nanti kita bawa ke sana. Ya, karena ini ada bentuk akarnya, kan kita kalikan dengan sekawan per sekawan. Nah, tapi di sini itu kita kalikan dulu. Ya, kita kalikan dulu. Karena ini bentuknya ada 2 faktor nih. Ini faktor sebelah kiri, ini faktor sebelah kanan. Nah, kedua faktor itu kita kalikan dulu. Ya, maka menjadi limit x mendekati infinity. Oke, kita kali ya. Pelangi ini dulu. Lalu kemudian ini dengan ini. Oke ya. Menjadi akar 3x dikali akar 3x plus 2. Ya. Nah, kan tetap akar tuh. Tetap akar 3x dikali 3x plus 2. Kan begitu. Ya, lalu dikurangi. Nah, sekarang yang ini akar 3x minus 4 dikali yang ini ya, akar 3x plus 2. Ya tetap akar kan? Ya, 3x minus 4 dikali 3x plus 2. Begitu caranya ya. Oke, secara prinsip seperti itu. Nah, kita belum mengeksekusi perhitungannya, belum ya. Kita menempatkan pola perhitungannya dulu. Kita tentukan pola perhitungannya. Caranya nanti akan seperti apa ya. Oke, sekarang kita eksekusi perhitungannya. Oke. Limit x mendekati infinity, jangan lupa untuk ditulis dulu. Oke. Dikalikan menjadi 3x kali 3x 9x kuadrat. 3x dikali plus 2 plus 6x. Ya, plus 6x. Minus akar. Ya, ini pelangi ya. Jadi 9x kuadrat. Yang tengah ini minus 12. Yang pinggir ini plus 6.
Berarti minus 12 ditambah 6 minus 6. X. Ya, lalu belakang kali belakang, min 4 dikali plus 2 minus 8. Oke, ya. Nah, kita lihat sekarang. Memang caranya kan sebetulnya kita kalikan sekawan per sekawan supaya menjadi bentuk fungsi rasional. Ada pembilang, ada penyebut ya. Tapi kita sudah pernah membahas bahwa kemudian ada cara praktisnya ya. Nah, untuk soal yang bentuknya seperti ini ya, yaitu ada ciri khas koefisien dari x kuadratnya sama. Ini kan 9, ini juga 9. Jadi koefisien dari x kuadratnya itu sama. Maka berlaku cara, masih ingat, B dikurangi Q per 2 akar A. Gitu ya. Oke. Nah, A itu ini A itu 9. A, ini B, C-nya 0 ya. Ini A, ini P. Ya. Oh, sorry. A ini Q ya, ini Q, ini N. Ya, N. Kalau ini A, ini juga A, ya. A atau P, ada yang bilang P begitu. Yang penting mengapa kalau saya A supaya kita mengerti, tidak lupa bahwa angkanya sama gitu maksudnya. Ya, ini B. Berarti B-nya itu 6 dikurangi Q-nya itu minus 6, berarti dikurangi minus 6 dibagi 2 akar 9. Ya, 12 per 2 kali 3 dibagi, oke. Ya, 4 dibagi 2, 2. Ya, hasilnya adalah 2. Itu, ya, caranya seperti itu ya. Kelihatannya kok rumit, tapi ternyata tidak ya. Ternyata enak saja kita mengerjakannya. Ya, rasanya cukup mudah. Oke, semoga dipahami. God bless you.